Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Perkenalkan, saya Muhammad Adi Darmawan. Kalian semua bisa memanggil saya Pak Adi. Saya adalah guru produktif di jurusan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi kelas 12. Saya mengampu mata pelajaran Linux Fundamental. Dan video ini adalah video pertemuan pertama untuk materi ajar digital dari mata pelajaran Linux Fundamental. Di video kali ini saya akan membahas tentang open source. Yang pertama adalah pengertian open source. Open source adalah sistem pengembangan yang tidak terkoordinasi oleh suatu individu atau kelompok atau lembaga pusat, tetapi oleh para pelaku yang bekerja sama dengan memanfaatkan kode sumber atau source code yang tersebar dan tersedia bebas, biasanya menggunakan fasilitas komunikasi internet. Pola pengembangan ini mengambil model ala bazar, sehingga pola open source ini memiliki ciri bagi komunitasnya, yaitu adanya dorongan yang bersumber dari budaya memberi. Yang artinya ketika suatu komunitas menggunakan sebuah program open source dan telah menerima sebuah manfaat, kemudian akan termotivasi untuk menimbulkan sebuah pertanyaan. Pertanyaan adalah, apa yang bisa pengguna berikan balik kepada orang banyak? Pola open source lahir karena kebebasan berkarya, tanpa intervensi berpikir dan mengungkapkan apa yang diinginkan dengan menggunakan pengetahuan dan produk yang cocok. Kebebasan menjadi pertimbangan utama ketika dilepas ke publik. Komunitas yang lain mendapat kebebasan untuk belajar, mengotak-atik, bahkan memodifikasi. Tapi tetap kebebasan yang memiliki tanggung jawab. Artinya ada poin-poin tertentu yang tidak boleh dilanggar. Selanjutnya kita masuk ke pengertian sistem operasi. Di materi kali ini, di materi open source, kita akan fokus membahas tentang software sistem operasi open source. Sebelum kalian mengetahui apa itu sistem operasi open source, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan sistem operasi. Sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak atau merupakan perangkat lunak sebagai penghubung antara user atau pengguna dengan perangkat keras komputer atau hardware. Sistem operasi akan mengelola setiap sumber daya yang terdapat pada sistem komputer tersebut, baik itu perangkat keras atau sumber daya perangkat lunak aplikasi yang ada di perangkat komputer yang kita gunakan. Sistem operasi open source atau terbuka adalah sebuah sistem operasi di mana seseorang diizinkan untuk membuka kode program atau source code tadi untuk dapat dikembangkan, dipelajari, mengutak-atik, atau dengan kata lain memodifikasi. Kata open berarti terbuka dan source artinya berarti sumber. Nah, jadi open source ini adalah sistem yang membebaskan untuk memodifikasi. Itu pengertian yang paling dasar dan kalian harus ketahui dari pengertian open source. Jadi sistem operasi open source adalah sebuah perangkat lunak sistem operasi yang memiliki sifat bebas untuk dimodifikasi oleh si pengguna. Selanjutnya adalah contoh sistem operasi open source. Kalian bisa lihat gambar yang ada di video ini. Di gambar video ini adalah beberapa logo dari sistem operasi open source. Yang akan saya bahas yang pertama adalah Unix. Unix adalah merupakan awal dari sistem operasi Linux. Nah, ini nanti kita akan fokus membahas di sistem operasi Linux. Unix diawali dari Project Multix atau Multiplex Information and Computing Service pada tahun 1965 yang dilakukan oleh American Telephone and Telegraph atau AT&T. Dan General
Electric atau GE, serta Institut Teknologi Massachusetts atau MIT. Dengan biaya dari Departemen Pertahanan Amerika atau Department of Defense Advanced Research Project atau DARPA atau ARPA. Unix sudah jarang sekali dipakai pada saat ini. Tapi untuk bisa mengenal lebih jauh Unix, kita bisa mengenalnya melalui Linux. Selanjutnya adalah BSD atau Berkeley Software Distribution. Sistem operasi BSD atau Berkeley Software Distribution adalah sistem operasi yang hampir mirip dengan Unix. Akan tetapi FreeBSD bukan turunan dari Unix. Sistem operasi ini juga dikenal dengan sebutan FreeBSD, yaitu sistem operasi ini dikembangkan oleh Berkeley Software Distribution dan dia bersifat open source. Sistem operasi ini banyak yang menyukainya pada masanya dulu karena memiliki tampilan yang bagus dan juga gratis tentunya. Karena bersifat open source. Selanjutnya adalah GNU Linux. Nah, kalian bisa lihat di video ini ada logo Linux ya. Dia bentuknya, logonya adalah penguin. Linux adalah sistem operasi yang ditemukan oleh Linus Torvalds. Sistem operasi ini diturunkan dari Unix. Nah, tadi di awal ketika penjelasan Unix sudah saya sampaikan ya. Dan terus dikembangkan sampai sekarang. Linux sendiri merupakan sistem operasi yang jarang dipakai di Indonesia. Nah, ini orang Indonesia karena dari dulu sudah terbiasa menggunakan yang namanya Windows. Jadi Linux ini seperti barang asing. Tapi kalian di jurusan TJKT harus bisa menggunakan Linux OS ini. Nah, Linux itu tak sesulit sebenarnya, tak sesulit yang diperkirakan karena hanya perlu sedikit belajar dan pembiasaan. Linux punya perkembangan yang sangat pesat. Selanjutnya adalah Sun Solaris. Sun Solaris merupakan salah satu sistem operasi yang diturunkan dari Unix. Nah, ini masih turunan Unix juga nih, sama seperti Linux. Dan terkenal sebenarnya cukup terkenal pada masanya di dunia. Sistem operasi ini digunakan oleh Sun Microsystem. Sistem operasi ini memiliki kelebihan yaitu free dan redistribution sehingga setiap orang bisa membeli atau memberikan kepada orang lain. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, kita akan fokus di Linux. Saya mulai dari sejarah Linux. Cikal bakal Linux adalah sistem operasi Unix yang dikembangkan oleh Ken Thompson dan Dennis Ritchie pada tahun 1969. Ken dan Dennis ini juga merupakan penemu dari bahasa pemrograman C yang mana menjadi dasar dari bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kode sumber Unix dikembangkan menggunakan bahasa C sehingga mudah pemindahannya ke berbagai platform. Oleh karena itu Unix mendapat respon dan perhatian yang sangat besar. Dan berkembangnya Unix yang sangat cepat, akhirnya Unix terpecah menjadi dua aliran. Yaitu yang dikembangkan oleh Universitas Berkeley dan yang dikembangkan oleh AT&T. Selain itu juga mengakibatkan banyak perusahaan yang ingin memegang kendali dalam bidang sistem operasi. Oleh karena itu, ditetapkanlah spesifikasi standar Unix oleh IEEE. Nah, ini bahasa Inggris nih singkatannya, jadi kalian harus benar-benar perhatikan. The Institute of Electrical and Engineers dengan mengembangkan POSIX. Sejak saat itu muncul berbagai macam jenis Unix, salah satunya Minix yang dikembangkan oleh A.S. Tannenbaum yang bertujuan untuk pendidikan. Kemudian pada tahun 1984 mulai mengembangkan proyek GNU dengan membuat software, compiler, editor, text formatters, GUI, libraries, modules, dan masih banyak lagi. GNU didesain supaya kompatibel dengan sistem operasi yang sudah ada yaitu Unix. Pada tahun 1990, GNU telah berhasil membuat semua komponen yang diperlukan untuk mengembangkan sebuah sistem operasi yaitu compiler, libraries, aplikasi, user interface. Tetapi ada satu yang belum selesai yaitu kernel yang merupakan inti dari sistem operasi. Jadi kernel adalah inti dari sistem operasi. Kemudian pada tahun 1991 Linus Torvalds, nah ini orang yang menemukan Linux ya, seperti di awal tadi saya sampaikan, yang merupakan mahasiswa jurusan ilmu komputer dari Universitas Helsinki, menulis sebuah kernel dengan menggunakan bahasa C dan diterjemahkan menggunakan GNU C compiler. Linus
Torvalds menjadikan kode sumber dari Minix untuk dijadikan referensi dan mengembangkan sistem operasi baru yang kode sumbernya dapat diakses oleh siapa saja. Kemudian sistem operasi yang dikembangkan oleh Linus Torvalds ini dinamakan sebagai Linux. Nah, inilah sejarah dari Linux yang dikembangkan oleh Linus Torvalds. Kalian masih bisa banyak baca kembali berbagai macam literatur terkait dengan sejarah Linux tentunya supaya menambah hasanah pengetahuan kalian tentang sejarah Linux. Pembahasan selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan Linux. Setiap sistem operasi pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing tentunya ya. Linux sebagai sistem operasi open source tentunya memiliki banyak kelebihan dan berikut ini adalah kelebihan dari Linux. Yang pertama, lisensi gratis. Karena di open source tentunya lisensinya gratis. Yang kedua, kodenya menggunakan kode 32 bit. Kenapa kok ini menjadi sebuah keuntungan? Karena 32 bit itu dia akan sangat baik digunakan dan sangat menghindarkan dari yang namanya crash. Ya. Lalu tingkat keamanan yang tinggi. Walaupun sifatnya open source, Linux punya sebuah sistem keamanan yang sangat bagus, jadi kita bisa terhindar dari virus, tidak gampang terserang virus komputer. Lalu tampilan grafis yang bagus. Nah, ini tampilan grafisnya sebenarnya lebih bagus dari Windows untuk Linux. Contohnya adalah Linux Ubuntu. Nah, Linux Ubuntu ini sangat keren sekali tampilannya. Ada juga Linux Debian, Linux Mint dan lain sebagainya. Selanjutnya kode sumber Linux dapat dimodifikasi. Nah, ini kelebihannya karena dia open source ya. Selanjutnya cocok dijadikan sebagai komputer server. Nah, ini. Jadi selain gratis, selain open source, sistem operasi Linux ini juga bisa berfungsi sebagai sistem operasi jaringan. Jadi ketika kalian punya sebuah komputer, sebuah perangkat komputer, spesifikasinya mumpuni sebagai server, maka sistem operasinya kalian bisa gunakan sistem operasi Linux. Lalu kelebihan yang terakhir adalah lebih ringan ketika dijalankan. Karena kode resource-nya ini nggak perlu besar, jadi dia lebih enteng lah bahasanya. Jadi walaupun dia punya kemampuan yang lebih, tapi ketika dipasang di komputer kita, maka itu tidak akan memperlambat performa komputer kita. Justru komputer kita akan terasa lebih enteng. Lebih enteng yang dimaksud itu ketika penggunaan sistem operasinya itu jadi lebih gesit gitu ketika kalian melakukan multitasking. Selanjutnya selain kelebihan tentunya juga punya kekurangan. Sebenarnya kekurangannya ini hanya terkait pada kebiasaan kita saja yang tidak terbiasa menggunakan Linux. Jadi pertama butuh keahlian lebih karena kita harus mempelajarinya tentunya. Terus yang selanjutnya adalah kurangnya dukungan software karena jarang yang memakai di Indonesia. Jadi dukungan softwarenya juga kurang di Indonesia. Jadi kalau nanti kita sudah banyak yang bermigrasi ke Linux, tentunya software-software pun makin akan banyak. Yang terakhir adalah proses instalasi dan konfigurasi yang sulit. Nah, konfigurasinya kenapa sulit? Karena di beberapa instalasi itu membutuhkan pengkodingan atau kalian butuh memasukkan script code untuk melakukan proses instalasi. Tapi itu bukan sesuatu yang sulit karena itu hanya karena tidak biasa saja. Dan nanti di mata pelajaran ini kita akan belajar mulai dari hari ini mengenal, materi ini mengenal, dan selanjutnya nanti akan ada pembahasan mulai dari instalasi sampai konfigurasi menjadi komputer desktop maupun sampai menjadi komputer server. Dan pembahasan yang terakhir adalah macam-macam distro Linux. Jadi distro Linux itu adalah semacam sebuah katalog atau menu lah. Kalau kalian ke sebuah kafe itu ada menunya. Jadi Linux itu banyak sekali macamnya. Kenapa bisa banyak? Jawabannya adalah Linux merupakan sistem operasi open source yang dapat dimodifikasi dan dibuat kembali. Jadi itu yang menyebabkan banyak varian atau banyak distro Linux. Yang pertama ada Red Hat. Kalian bisa lihat logonya di video ini. Lalu ada XenOS, ada Fedora, ada OpenSUSE, ada Mandrake atau Mandriva, ada Debian, ada Ubuntu. Nah, dan masih banyak lagi sebenarnya. Tapi yang akan kita kulik lebih dalam di mata pelajaran Linux fundamental ini adalah Linux Debian. Nah, nanti kita mulai dari mengenal instalasi, lalu konfigurasi sebagai desktop atau klien, dan sampai konfigurasi sebagai server. Sampai kita bisa membuat sebuah server jaringan sendiri di mata pelajaran Linux fundamental ini. Oke?
ini adalah video materi pertama kita, pertemuan pertama kita. Saya harap apa yang saya sampaikan bisa terserap dengan baik. Kalau ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga nanti di pertemuan selanjutnya, di video selanjutnya kita bisa membahas lebih mendalam lagi, lebih tertata lagi, supaya kalian juga bisa mendapatkan apa yang saya harapkan, apa yang saya inginkan, supaya kalian bisa mengikuti mata pelajaran Linux fundamental ini dengan baik. Oke, cukup sekian. Jika ada salah-salah kata dari saya mohon maaf. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.